Previously on the 100. Something's coming. A wave of radiation that'll kill everything in its path. Then light the bunker. Sky Crew will not take the bunker alone. Maybe a fallout shelter. A final conclave. And whoever wins. We will share it. We are one clan. We're disconnected. The dish will align itself with the arc. Dish alive. It's going to take you a good 10 minutes. I'm leaving you behind. There's no time to get back. We're not going back. We're going up. Once it's happened, Maybe we meet again. She did it. get back from the tower and down to the cockpit, or you'll be left behind. 3, 2. She saved us again. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 5 episode 1 berjudul Eden. Dalam pemutaran perdana musim kelima, Clark berjuang untuk bertahan hidup di bumi yang sunyi dan hangus. Sementara itu teman-temannya di luar angkasa menemukan suara harapan yang telah lama ditunggu-tunggu. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai 42 hari setelah kiamat Vampire. Clark muncul dari lab di Pulau BK dan menemukan dunia yang sunyi, di mana tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan tidak ada apapun. Sebagai seorang Nightblood, dia telah beradaptasi dengan radiasi. Dia memiliki peta area yang menunjukkan jarak ke Polis 210 mil dan di mana letak rover 1. Dia berangkat berjalan kaki melintasi dasar laut yang kering untuk menemukannya, namun setidaknya dia tidak harus berenang. Singkat cerita, lokasi rover 1 telah ditemukan dan Clark mulai menggalinya. Setelah menemukan rover, dia pergi ke Polis untuk bergabung dengan ibunya dan 1.200 anggota One Crew. Setelah tiba di Polis terkubur di reruntuhan dan seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Clark mulai menggali puing-puing untuk menemukan pintu bunker. Dia beristirahat di dalam rover. Saat terbangun dia mulai kembali menggali. Setiap hari dia melakukan ini. Pada suatu ketika dia menemukan bekas kayu kursi singgasana, namun tiba-tiba puing mulai runtuh. Setelah upayanya sia-sia untuk menggali pintu bunker, Clark akhirnya menyerah. Dia pergi dari Polis dan menuju ke Arcadia. Keadaan di Arcadia tidak berbeda dengan Polis. Semuanya hancur dan seperti kota hantu. Clark sendirian selama 2 bulan, tapi ini pertama kalinya Clark merasa seorang diri. Dia datang ke Arcadia untuk mencoba menemukan makanan dan air, tapi dia tidak menemukannya. Clark menemukan sebuah kotak. Setelah dibuka, ternyata itu barang-barang milik Jasper, seperti iPod pemberian dari Maya, kacamata milik Jasper, dan catatan bunuh diri untuk Monty. Setelah itu, Clark mencoba menghubungi Ark melalui radio, tetapi tidak menerima tanggapan apapun. Namun meskipun begitu, dia tetap berbicara sendiri seakan-akan berbicara dengan Bellamy. Clark berpikir bahwa Jasper benar adanya. Apa gunanya jika dia selamat, jika yang ada hanya sakit dan penderitaan. Sekarang ini dia juga belum minum selama 2 hari. Dia harus menemukan air secepatnya atau dia tidak akan bisa bertahan. Clark ragu Bellamy bisa mendengarkan panggilannya melalui rongsokan radio tersebut.
Tapi dia tidak ingin Bellamy sedih saat meninggalkannya. Bellamy sudah melakukan apa yang harus Bellamy lakukan dan dia bangga kepada Bellamy. Setelah itu dia pergi meninggalkan Arcadia. Saat dia tertidur, tiba-tiba dia bangun karena hujan turun dan dia segera mengisi botolnya dengan air hujan. Kemudian Clark melintas ke arah yang tidak diketahui. Dia disusul oleh badai pasir yang menghancurkan panel surya di rover satunya. Hal itu membuat rovernya tidak bisa dioperasikan. Lalu Clark menggunakan peta. Dia berangkat dengan berjalan kaki. Hal-hal menjadi sangat buruk. Dia kehabisan air, menjatuhkan barang-barangnya dan pingsan di padang pasir. Clark terbangun saat seekor burung pemakan bangkai mematokinya. Dia mengikuti burung tersebut. Dia berpikir jika ada burung pasti ada kehidupan. Tapi dia melihat lebih banyak gurun dan Clark terjatuh kembali. Dia mulai putus asa karena dia telah kehilangan teman-temannya, ayah dan juga ibunya. Tepat ketika dia akan bunuh diri, Clark melihat burung itu kembali dan kali ini membawanya ke lembah hijau yang selamat dari perang Faya dan menembak burung tersebut. Setelah itu, Clark memakan burung itu. Dia menemukan bunga-bunga bermekaran dan juga berenang di sungai. Kemudian Clark menemukan sebuah desa Grunder di dalam zona aman, yaitu Clancelo Valley. Sayangnya Clark tidak melihat seorang pun. Dia menemukan semua penduduk desa telah meninggal karena paparan radiasi. Malamnya Clark membakar semua mayat-mayat di atas tumpukan kayu. Sudah 58 hari saat sekarang, Clark menemukan buah beri untuk dimakan. Dia terus mencoba menghubungi Ark tetapi tanpa hasil. Saat makan buah beri, Clark pertama kali melihat Maddie dalam bentuk seorang bocah liar. Clark kemudian mengikutinya namun dia terus menjauh. Maddie membawa Clark ke dalam jebakan dan mencoba membunuhnya sampai dia menyadari bahwa Clark adalah seorang Nightbleeder atau berdarah Nightblood. Clark kembali ke rumah untuk menjahit lukanya dan dia pun pingsan. Saat Clark terbangun, tas dan barang-barangnya telah menghilang. Maddie ternyata terus mengikutinya, tapi saat Clark melihatnya, Maddie terus menjauh. Esok paginya, Clark pergi ke sungai dan melihat Maddie sedang menangkap ikan dengan menggunakan tombak. Clark mencoba mendekatinya dan meminta agar Maddie mengajarinya, tapi Maddie terus menjauh dan Clark meminta Maddie untuk mengembalikan barang-barangnya. Kemudian Clark merendam lukanya di dalam air, melukis di pinggir sungai, tapi Clark menyadari bahwa Maddie sedang mengawasinya. Lalu Clark pergi meninggalkan lukisannya. Maddie mendekati lukisan dan ternyata Clark sedang melukis Maddie. Waktu menunjukkan 6 tahun kemudian, Clark menangkap ikan dengan menggunakan tombak. Sementara itu Maddie telah tumbuh menjadi seorang remaja dan kedua Nightblood menjalani kehidupan yang indah. Selain itu Maddie sekarang bisa mengendarai rover. Keduanya telah mengembangkan ikatan layaknya seorang ibu dan anak. Saat malam hari, Clark dan Maddie membicarakan soal teman-temannya termasuk Octavia dan juga tentang bunker. Maddie yakin Octavia akan bisa mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam bunker. Tapi Maddie sedih saat teman-temannya meninggalkannya keluar angkasa. Namun Clark tidak merasa sedih. Jika saja dia pergi keluar angkasa, Clark tidak akan pernah bertemu dengan Maddie. Sementara itu, 7 orang teman-teman Clark yang selamat telah bertahan di Ark. Beberapa hal telah berubah, sementara yang lain tetap sama. Monty dan Harper masih bersama, sementara Murphy dan Emory telah berpisah dan Bellamy telah mengejar hubungan romantis dengan Echo. Bellamy melihat keluar jendela dan menatap bumi, sementara Raven dan Echo sedang berlatih bersama. Saat waktunya makan, mereka semua istirahat dan bergabung dengan Monty, Harper, dan Emory untuk makan.
Murphy bagaimanapun tidak ikut makan bersama. Dia telah mengeklaim memiliki wilayah sendiri di Ark dan menentang anggota kelompok lainnya memasuki ke wilayahnya. Kelompok tersebut mencoba menghubungi orang-orang di bumi, tetapi Riven menunjukkan bahwa radiasi atmosfer telah menghalangi sinyal radio. Setelah selesai makan, Bellamy membawa makanan dan masuk ke wilayah Murphy. Tiba-tiba Murphy melompat ke punggung Bellamy dan mengeklaim bahwa itu adalah wilayahnya. Bellamy mendorong Murphy, lalu mereka berlatih. Jika Bellamy menang, dia meminta Murphy untuk bergabung kembali dengan kelompok. Saat mereka berdua sedang berlatih, Murphy melihat sebuah pesawat ruang angkasa lain di orbit. Beberapa jam kemudian, mereka melihat sebuah dropship atau kapal pengangkut mengarah ke bumi dan menuju ke titik hijau yang mereka sebut Eden. Riven mencoba menghubungi kapal yang menuju ke bumi, tapi tidak ada respon, karena sekarang ini bisa dikatakan mereka sedang terdampar di stasiun luar angkasa. Kapal transportasi tersebut adalah pesawat yang pertama kali dilihat oleh Clark di akhir musim keempat. Setelah itu, Clark dan Maddie segera kembali ke rumah. Clark nampak takut, tapi dia tidak akan membiarkan apapun terjadi kepada Maddie. Clark meminta Maddie untuk bersembunyi di tempat persembunyian. Clark juga memberikan pistolnya kepada Maddie. Dia ingin Maddie berjanji untuk tetap bersembunyi, sementara dia akan pergi dan akan segera kembali. Maddie berjanji dia akan tetap bersembunyi dan dia akan memastikan jika dia menembak itu adalah satu-satunya pilihan. Setelah itu, Clark melihat seorang wanita dan tentara bersenjata lengkap muncul dari dropship. Mereka telah memata-matai titik hijau dari luar angkasa dan mereka mulai menyebar untuk memeriksa lokasi dan mencari tahu apa yang akan mereka hadapi. Clark melihat berbagai macam senjata. Dia bersembunyi di dalam gua, menghitung jumlah peluru dan membaca persenjataan para tentara. Tiba-tiba dia mendengar suara tembakan. Dua tentara telah menemukan Maddie dan Maddie menembaknya. Clark segera berlari kembali untuk menyelamatkan Maddie. Salah satu tentara ingin membunuh Maddie, tapi salah satu temannya melarangnya untuk membunuh seorang anak kecil. Clark datang menembaknya. Clark juga berhasil melumpuhkan salah satu temannya. Tapi tentara yang tertembak mencoba menghentikan Clark dan Maddie segera menembak dan membunuhnya. Clark mengambil pistol Maddie dan ingin menembak tentara yang tersisa. Namun Maddie melarang Clark karena sebelumnya dia mencoba menyelamatkan Maddie. Tapi Clark tidak peduli dan tetap membunuhnya karena menurutnya tidak ada orang baik. Suara tembakan terdengar oleh tentara lain. Paxton McCreary mencoba menghubungi dua tentara yaitu Jensen dan Benz, tapi tidak ada jawaban. Pemimpin para tentara yaitu Sherman Diosa menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Di angkasa, Bellamy dan kawan-kawan memutuskan untuk meninggalkan stasiun Ark dan pergi ke kapal induk yang mereka lihat di orbit untuk mendapatkan bahan bakar dan kembali ke bumi. Tapi Monty tidak begitu setuju. Dia khawatir jika mereka tidak diizinkan berlabuh dan mereka tidak bisa kembali. Sementara itu, Echo khawatir jika nanti Octavia tidak bisa memaafkannya karena dia dulu pernah mencoba membunuh Octavia. Belum lagi Echo masih dalam masa pengasingan. Bellamy meyakinkan Echo bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Octavia pasti akan mengerti jika saja adiknya baik-baik saja dan masih hidup. Echo juga meyakinkan Bellamy bahwa Octavia pasti akan baik-baik saja. Mereka segera pergi dan bergabung dengan yang lain. Di dalam bunker, pertarungan gaya gladiator sedang berlangsung dengan diawasi oleh Octavia yang duduk di atas tahta. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 5 episode 1. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.